Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dengan kabarnya hari ini. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baiklah. Pertama-tama untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk absensi hari ini kita ada 5 orang. Ada Desi Susanti, Marlita Rahayu, Nur Siva, Ervina Febriana, dan Suci. Hadir semua ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini Ibu akan sedikit memaparkan materi sistem reproduksi manusia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi struktur fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Siswa melaksanakan diskusi untuk membandingkan organ reproduksi pria dan wanita. Dan setelah melaksanakan diskusi, siswa mampu menganalisis berbagai kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, serta setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapa? Ada yang tahu? Kenapa sih makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Ada yang tahu nggak? Silakan Ibu mau dengar nih. Mengapa sih manusia atau makhluk hidup itu selalu bereproduksi? Karena untuk mempertahankan keturunan. Oke, siapa tadi yang jawab? Desi, Bu. Oke, Desi, bagus, good. Jadi, setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapa sih? Karena, betul kata Desi tadi, untuk mempertahankan keturunan. Karena ciri makhluk hidup itu apa? Berkembang biak atau bereproduksi. Nah, tujuannya itu untuk melestarikan jenisnya. Seperti yang dikatakan oleh Desi, dari kepunahan. Tuh. Kemudian tujuan bereproduksi yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup atau sumber daya manusia. Nah, meningkatkan kualitas hidup ini, contohnya adalah ketika kita melahirkan suatu keturunan, maka keturunan itu yang kita harapkan adalah keturunan yang baik. Nah, semakin banyak keturunan dilahirkan, maka semakin baik juga kualitas hidup manusianya. Oke, dari sini paham? Nah, kemudian ada nih kepunahan. Itu terjadi karena apa sih, Bu? Kepunahan itu terjadi atas 3 faktor. Di sini Ibu menyebutkan 3 faktor, yaitu faktor usia. Nah, faktor usia ini maksudnya adalah itu dalam kurung ketuaan. Nah, ketika kita sudah usianya rentan, apalagi wanita, itu ada yang disebut dengan menopause. Menopause itu adalah wanita sudah tidak bisa lagi berkembang biak atau bereproduksi. Lain halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki, sepanjang hidupnya dia masih bisa bereproduksi atau berkembang biak. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah kesehatan nih, atau sakit. Nanti kita akan jelaskan atau kita akan mempelajari tentang kelainan-kelainan sistem reproduksi. Nah, faktor kedua ini adalah kesehatan. Jika kita sakit, organ reproduksi kita ada mengalami kerusakan, maka kita tidak bisa bereproduksi atau berkembang biak ya. Nah, yang ketiga itu ada faktor alam atau bencana alam. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali sekarang ada kerusakan hutan, padahal di hutan tersebut banyak sekali organisme yang hidup. Nah, apabila bencana alam ini terjadi, maka organisme yang ada di hutan kebingungan. Habitat hilang, mereka akan stres dan mereka akan mati gitu. Dari sini paham? Paham. Ya, jelas ya soalnya ya. Nah, di sini ada suatu gambar sistem reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki ini juga terbagi menjadi 2.
ada reproduksi dalam maupun luar. Nanti Ibu akan melihatkan suatu video yang lebih jelasnya tentang sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Di sini hanya sekilas saja ya gambarnya. Dan ini ada sistem reproduksi yang perempuannya. Bisa kalian bedakan apa saja yang terdapat di organ reproduksi laki-laki maupun reproduksi perempuan. Oke. Ibu akan melihatkan suatu video tentang sistem reproduksi laki-laki maupun sistem reproduksi perempuan. Alat reproduksi pria. Sperma disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini Anda bisa lihat bagian sistem testis atau buah zakar, penis atau batang zakar, uretra atau saluran kencing, vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis atau kantung mani. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididymis. Sperma berkumpul ke epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani membawa sel sperma. Dari epididymis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup akan terbuka pada puncak senggama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Alat reproduksi wanita. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba fallopian, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri. Gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebak persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuat untuk menjadi janin atau jabal bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetok LH. Untuk menyiapkan folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuat. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuat, biasanya terjadi di tuba fallopian. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam kandungan dalam 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Ya, ini tadi ada video pengenalan
organ reproduksi pria maupun wanita ya. Nah, untuk fertilisasi nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini Ibu akan memberikan kalian soal, ada beberapa soal tentang sistem reproduksi pria maupun wanita. Sudah Ibu kirim di file ya soalnya ya. Nah, ini ada soalnya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk menjawab soalnya. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu. Oke. Ibu tunggu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nanti setelah selesai kita komunikasikan bersama-sama jawabannya. Ada 5 buah soal. Seperti yang Ibu kirim di grup ya soalnya. Boleh dari literatur manapun ya, cari sumber sebanyak-banyaknya. Boleh dari Google, dari buku, dipersilakan cari jawabannya. Bagaimana anak? Sudah? Sudah, Nah, sudah dibuka Bu. mikrofonnya. Sudah semuanya? Iya Bu. Oke. Sudah Bu. Berarti langsung kita ke bagian intinya ya, diskusi kita bersama ya. Kita komunikasikan bersama-sama. Oke, di sini petunjuknya sudah kalian baca. Dan soal pertama, perhatikan dengan cermat bagian sistem reproduksi laki-laki di bawah ini. Isilah kotak yang kosong pada bagian tersebut. Ini Ibu tunjuk atau ada yang mau menjawab soal nomor 1? Ya Bu. Ibu tunjuk Tunjuk ya? aja Bu. Oke. Ayo. Mana Ervin ini? Siapa Bu? Ervina. Ada nggak Ervinanya? Organ Ya. ada Bu. Oke. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar itu meliputi penis dan skarpum. Organ reproduksi dalam itu meliputi kelenjar kelamin, saluran reproduksi, dan organ primer. Kelenjar kelamin itu meliputi fascicula penilis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral. Terus yang saluran reproduksi. Saluran reproduksi itu meliputi epididymis, vas deferens, vesicula seminalis. Terus yang organ primer itu ada uretra. Oke, bagus. Terima kasih Ervina. Bagaimana yang lain? Apakah jawaban dari Ervina benar semua? Benar Bu. Oke. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2 ini ada mengidentifikasi nama dari setiap organ yang ditunjuk pada gambar. Kemudian tuliskan juga fungsinya. Ibu coba Nursifa dari A sampai F. Coba Nursifa. Sampai F jawabannya apa? Yang A, ureter mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Yang B, vesikulasnya cairan ini berfungsi untuk memberi makan sperma. Yang C, kelenjar prostat urin asaman vagina. Bulbouretral fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetraliki pH asam yang
bisa dalam uretra. Sampai apa? Yang pas deferens fungsinya untuk untuk mengangkut sperma dari sperma. Epididymis fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Oke, Udah, Bu. bagaimana? Teman yang lain jawaban dari Nur Syifa benar? Benar. Oke, lanjut ya. Dari D sampai K, selanjutnya Desi, silakan. Desi, ada Desi? Iya, Oke, lanjut Desi. ada Bu. Oke, Yang bagian ada testis. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang bagian H ada penis. Fungsinya sebagai alat fertilisasi. Dan yang I ada uretra, fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Fungsinya sebagai proteksi terhadap lubang kencing. Dan yang terakhir, bagian K ada kandung kemih. Fungsinya menampung urin yang diproduksi ginjal. oke. Sudah, Bu. Bagaimana yang lain? Jawaban Desi? Sudah benar? Benar, Bu. Oke, lanjut kita nomor 3. Ya. Sama seperti nomor 1, kita mengisi bagan. Perhatikan dengan cermat setiap bagan sistem reproduksi wanita di bawah ini, isilah kotak yang kosong. Ibu coba Suci Sukmanda Darmani. Nomor 3, silahkan dijawab bagian yang kosongnya. Untuk organ reproduksi luar, Ya, untuk organ reproduksi luar itu ada vulva yang terdiri dari labium mayora, yang kedua labium minora, dan yang ketiga klitoris. Untuk organ reproduksi dalam, itu yang pertama ada ovarium, yang kedua saluran tuba fallopi, dan ketiga rahim, dan keempat vagina. oke. Bagaimana teman yang lain jawabannya? Benar, Suci Bu. jawabnya? Benar, Bu. Oke, lanjut nomor 4. Benar, Bu. Nomor 4 seperti nomor 2 tadi ya, kita tunjuk nih. Ada A sampai dengan H. Marlita ya? Marlita belum ya? Marlita ya? Coba Marlita jawab. A sampai H. A sampai apa? F. Ya. Kan Marlita. A. Saluran tuba fallopi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerak peristaltik dan dengan bantuan silia. B. Uterus atau rahim. Fungsinya tempat janin menempel, tumbuh dan berkembang. C. Fimbria, fungsi menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. D. Folikemon estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. E. Endometrium, fungsinya sebagai bentuk batasan terhadap rahim dan juga melakukan penjagaan terhadap dinding rahim. F. Cervix, fungsinya memproduksi lendir atau mukus. Sampai apa, Bu? Sampai H. Semuanya. G. Vagina sebagai jalan masuk sperma
menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. H. Ovarium fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Bagaimana yang lain jawaban dari Marlita? Apakah benar? Benar, Bu. Nah, ini soal yang terakhir nih. 1 sampai 5 itu Desi, kemudian 6 sampai 10 Ervina lagi. Silahkan. Desi, masih ada Desi? Desi. Ya, yang pertama, Bu. Oke. Penyakit yang pertama yaitu kanker leher rahim. Penyebabnya mengalami mutasi genetik yang mengubah sel normal menjadi abnormal. Gejalanya pendarahan setelah senggama, pendarahan setelah menopause, dan keputihan atau keluar cairan kekuningan, berbau dan bercampur dengan darah. Cara mengatasinya yaitu dengan rutin melakukan pap test untuk mendeteksi kemunculan sel kanker, melakukan hubungan seksual yang sehat, dan menghindari rokok bisa jadi cara mencegah munculnya kanker serviks. Penyakit yang kedua yaitu ada kanker ovari. Penyebabnya adanya perubahan atau mutasi genetik pada sel-sel ovarium, sel tersebut menjadi abnormal. Gejalanya membengkak, merasa kembung, nyeri pada panggul, mudah lelah, penurunan berat badan, konstipasi atau sembelit, dan perdarahan. Cara mengatasinya yaitu dengan konsumsi sayuran, vitamin A dan vitamin C dalam jumlah yang cukup dan melakukan pemeriksaan berkala. Penyakit ketiga yaitu endometriosis. Penyebabnya yaitu jaringan endometrium tumbuh di luar rahim seperti serviks atau vagina. Gejalanya rasa nyeri pada perut bagian bawah, olahraga teratur dan hindari stres. Dan penyakit keempat ada hamil anggur atau mola hidalidosa. Penyebabnya karena pendarahan tembusnya dinding rahim oleh proses mola dan infeksi. Gejalanya sel telur yang melewati proses pembuatan yang abnormal. Cara mengatasinya yaitu dengan pemeriksaan kandungan secara rutin pada dokter OB/GYN agar dapat mengetahui sejak awal adanya tanda kelainan yang dialami. Dan penyakit kelima yaitu kanker prostat. Penyebab kanker prostat yaitu sel-sel dalam kelenjar prostat tumbuh abnormal dan tidak terkendali. Kanker prostat biasanya menyerang pria usia 60 tahun ke atas. Gejalanya yaitu timbul ketika prostat membesar atau membengkak dan mulai memenuhi uretra. Cara mengatasinya yaitu dengan mengkonsumsi sepiring buah dan sayur setiap hari, melakukan latihan jasmani 4-5 kali dalam seminggu, dan mempertahankan berat badan ideal. Sudah, Bu. Sampai 5, Bu. Terima kasih, Desi. Bagaimana yang lain jawaban dari Desi? Benar, Bu. Lanjut, 6 sampai 10 Ervina, dilanjutkan. Penyakit yang keenam yaitu gonorrhea atau kencing nanah. Kencing nanah ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Gejalanya keluar cairan berwarna putih, rasa nyeri pada saat buang air kecil. Pada pria, mulut uretra bengkak dan agak merah. Cara mengatasinya dengan cara melakukan seks aman dan melakukan pemeriksaan rutin. Penyakit yang ketujuh yaitu sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri. Namanya adalah luka pada kemaluan bintik atau bercak merah di tubuh, kelainan saraf, jantung, pembuluh.
Halo Elvina? Bu, sinyalnya Bu, maaf Bu. Ya. Yang ketujuh ya Bu, iya. Sinyalnya tadi Bu. Oke, lanjut. Lanjutkan aja. 7. Sifilis atau Raja Singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya yaitu timbul adalah luka pada kemaluan, bintik atau bercak merah di tubuh, kelainan saraf, jantung, pembuluh saraf, dan kulit. Cara mengatasinya, tidak melakukan seksual abstin, monogami, hanya berhubungan seksual dengan satu orang, menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang ke-8, penyakit herpes atau genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya timbul bintil-bintil berkelompok pada kemaluan, hilang dan timbul. Akhirnya menetap seumur hidup. Cara mengatasinya dengan cara senantiasa melakukan hubungan seksual yang aman dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ke-9, penyakit Condyloma acuminata, disebabkan oleh virus human atau papiloma. Gejalanya timbul kutil yang dapat membesar dan akhirnya dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Cara mengatasinya, tidak melakukan hubungan intim dengan pengidap. Gunakan pengaman ketika melakukan hubungan seksual. Lakukan tes kesehatan. Dan penyakit yang terakhir yaitu infertilitas. Penyebabnya tidak suburnya alat reproduksi pada pria atau wanita. Gejalanya, pada pria terjadi impotensi ejakulasi dini, adanya sumbatan pada saluran sperma, adanya kelainan gerak sperma dan kerusakan testis. Sedangkan pada wanita disebabkan oleh kelainan lendir, jalir rahim. Cara mengatasinya yaitu penerapan pola makan sehat dan aktivitas sehat sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Ervina. Bagaimana yang lain jawabannya? Apakah jawaban Ervina sudah benar? Benar, Bu. Benar. Oke. Nah, di sini waktu kita sudah di penghujung ya. Baiklah, kita simpulkan bersama-sama nih pelajaran kita pada hari ini apa aja. Tentang apa aja sih kita membahasnya? Yang pertama tentang... Bisa mikrofonnya dibuka semua ya? Bisa mikrofon. Iya. Kita hari ini mempelajari tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Oke, betul. Kemudian kita mempelajari apa lagi hari ini? Mempelajari. Ya, gimana Desi? Mempelajari macam-macam penyakit, Bu. Macam-macam penyakit dari sistem reproduksi manusia. Kemudian kita mempelajari fungsi dari organ-organ reproduksi wanita maupun pria. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, gimana? Mau tanya, Bu. Ya. Mau tanya. Kalau kan ada yang kalau kita hamil tapi hamilnya tuh di luar kandungan itu gimana, Bu? Itu tadi tuh bisa menyebabkan kematian salah satunya enggak, Bu? Misalnya janinnya atau ibunya yang mengandung itu, Ya, Bu? mungkin bisa saja kalau misalkan dia tidak sering-sering periksa ke dokter, bisa menyebabkan janinnya itu gugur atau meninggal di dalam rahimnya ibu begitu. Jadi kita memang kalau hamil seharusnya lebih sering-sering periksa deh, itu deh salah satunya. Sebelum hamil pun kita sebaiknya juga periksa ya kan, apakah kandungan kita ini sehat atau spermanya si laki-laki ini juga sehat. Sebaiknya sebelum memulai untuk fertilisasi atau pembuahan, kita harusnya konsultasi dulu sama dokter begitu. Ada lagi? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kita sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya kita bahas materi selanjutnya ya, yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Salam sehat selalu. Lambaikan tangan dong.
Iya. Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu paparkan sangat bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menjaga pola sehat. Oke? Sehat. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.